Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini sehat Bu Rahma. Bagaimana kabar Ibu Rahma juga? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga, luar biasa hari Jumat ini. Jadi Bu Sri, pertemuan kita langsung saja ya Bu Sri, pertemuan kita di hari ini ada punya tujuan apa Bu Sri dari pertemuan daring ini? Iya, saya ingin bercerita Bu Rahma tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini. Jadi saya ingin mengajak Ibu itu untuk sharing-sharing lah, berdiskusi agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik terhadap permasalahan saya ini, Bu. Iya Bu Sri, dengan senang hati saya akan dengarkan jika ada yang bisa saya bantu, pasti saya dengan senang hati dan gembira saya membantu Bu Sri. Silakan Bu Sri cerita. Eh, jadi begini Bu Rahmah, di kelas saya itu ada sekitar 7 siswa ya yang belum lancar membaca. Padahal kan mereka itu sudah termasuk kelas 4 itu sudah termasuk kelas tinggi. Apabila dibiarkan maka akan berkelanjutan lama-kelamaan itu dan akan ya sampai di kelas 6 bacanya kayak gitu-gitu aja. Iya Bu Gitu Sri, Bu. ya, seperti itu permasalahan yang dari Bu Sri. Itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama ya, karena kelas 4 bukan lagi kelas bawah, sudah masuk ke kelas atas, termasuk 4, 5, 6. Tidak lama lagi mereka lanjut ke SMP. Kalau belum bisa membaca, itu juga menjadi kekhawatiran kita. Jadi, apa Bu rencana Ibu untuk menuntaskan anak-anak ini agar mereka bertuju itu bisa membaca karena sudah kelas 4? Rencana saya sih ke depan itu saya itu menginginkan pada semester kedua nanti anak tersebut itu sebenarnya lancar membaca, Bu. Itu rencana saya ke depan. Oh iya, itu yang Ibu rencanakan ya ke depan. Jadi dari yang saya lihat bahwa Ibu Sri bertanggung jawab dan peduli dengan siswanya, Ibu Sri. Nah, rencana ke depannya Ibu Sri menginginkan siswa untuk membaca, bisa membaca pendapat saya ya. Apa Bu yang strategi yang akan Ibu gerakkan untuk bisa siswa ini mereka termotivasi bahwa mereka harus bisa membaca. Strategi apa yang akan Ibu terapkan? Kalau strategi pertama-tama yaitu saya ingin wali siswa tersebut atau memanggil kedua orang tua siswa tersebut, Bu. Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan memanggil orang tua siswa. Kemudian saya akan berdiskusi dengan mereka bagaimana tanggapan mereka terhadap anaknya ya karena tidak bisa membaca. Jika mereka setuju, maka sebenarnya saya menginginkan yaitu eh, mengadakan jam tambahan di luar jam sekolah. Itu seperti pulang sekolah kan. Jadi dengan kalau pulang sekolah kan saya lebih apa ya, lebih spesifik, lebih enak ngajar anak untuk membaca. Karena apa kalau dari jam pelajaran sekolah saya satu mengajarkan anak ini membaca, siswa yang sudah bisa membaca pasti oh ibu nih pilih kasih ngajarin si Hmm. A terus gitu ya. Jadi maka saya ambil kesimpulan pemberian jam tambahan kepada anak yang kurang lancar membaca di luar jam sekolah gitu Bu. Seperti jam tambahan les lah kayak gitu. Jadi strategi Ibu salah satunya memberi jam tambahan khusus kepada anak yang belum membaca itu sudah sangat baik, Bu. Di mana mereka pasti akan lebih giat lagi belajar, mereka akan lebih karena kalau membaca itu rajin saja. Dia rajin berlatih, dia rajin merangkai-rangkai kata, merangkai huruf itu bisa jadi dia bisa lancar membaca. Kalau pengalaman saya dulu, Bu, saya bisa membaca itu karena suka nonton film barat. Nah, di situ ada teks. Saya ketinggalan terus, Bu Sri. Teks itu ketinggalan terus. Jadi lama-lama bagaimana saya bisa membaca tanpa teksnya hilang. Lama-lama berlatih-berlatih terus akhirnya
saya bisa lancar membaca. Nah, jadi benar Bu Sri memberikan jam tambahan itu sudah sangat bagus, salah satu solusi terbaik yang Ibu Sri berikan. Meskipun memang Ibu Sri harus menambah lagi jam Ibu itu suatu bentuk tanggung jawab dari Ibu Sri. Lalu setelah Ibu strategi itu apa Bu kira-kira tantangannya nanti ke depannya setelah Ibu melaksanakan strategi itu? Ya tantangannya mungkin eh, konsultasi itu tantangannya itu mungkin karena siswa tersebut zaman sekarang ini karena zamannya game, zamannya HP. Jadi tantangannya itu siswa tersebut setelah kita kasih pengarahan, kasih apa namanya suatu pengarahan yang ke arah positif. Pulang sekolah kita di sekolah kita diajarkan, pulang sekolah kadang-kadang mereka itu tidak lagi mengulang untuk membaca. Apa yang mereka datangkan adalah tas ditaruh, ambil HP, main game. Itu. Kadang-kadang di sekolah itu saja, Bu, apa namanya? Mabar, mabar gitu kan. Ayo, mabar kita, mabar main game. Saya bilang apa sih mabar? Main bareng, Bu. Main bareng apa? Game. Wah, berarti mereka sudah apa namanya kecanduan game online. Jadi untuk mengulang pembaca di rumah itu sudah sangat sulit. Nah, dengan begitu satu, kedua mungkin kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua tidak memperhatikan, taunya anak pulang sekolah pulang saja, mereka tidak tahu apa mereka tidak menanyakan ada KPR, adakah tugas dari guru, mereka tidak menanyakan karena sibuk mungkin dengan pekerjaan, akhirnya anak jadi terbengkalai gitu, Bu. Iya, begitu banyak ya Bu ya tantangan kita sebagai pendidik untuk siswa-siswa kita di mana HP salah satunya bisa berdampak positif, salah satunya juga bisa berdampak negatif. Anak bermain sampai mereka lupa belajar sampai kelas 4, mereka belum bisa belajar. Itulah tantangan kita sebagai guru, Bu. Salah satunya Ibu sudah mau memperhatikan siswa, memberi perhatian khusus, memberi jam tambahan. Itu sudah sangat luar biasa sekali, Bu. Artinya Ibu sudah mau membagikan waktu Ibu, membagikan ilmu Ibu, membagikan perhatian, dan mau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Itu juga salah satu solusi yang terbaik dari yang akan Ibu sering lakukan. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang strategi, Bu, tantangan, adakah Bu kesempatan yang diberikan dari pihak sekolah untuk Ibu melaksanakan penuntasan buta aksara, khususnya untuk ketujuh anak tersebut? Kalau dibilang kesempatan, yang pertama yaitu setelah saya berkoordinasi dengan wali murid dan wali murid menyetujui eh, diadakan jam tambahan kepada anak tersebut. Mungkin yang kedua yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan jam tambahan dengan berkoordinasi juga dengan siswa. Untuk apa saya memberikan jam tambahan kalau si siswa tadi eh, apa lagi apa namanya anak pulang dia ikut pulang gitu kan, maling-maling gitu. Jadi saya setelah dapat izin dari siswa, dari orang tua siswa, kemudian dari kepala sekolah memberikan jam tambahan, setuju saya memberikan jam tambahan, eh, saya mendapat dukungan penuh sebenarnya, sudah mendapatkan dukungan penuh, akhirnya saya juga yakin yakin akan sepenuhnya bahwa apa yang saya inginkan itu akan terwujud tercapai dalam 3 bulan ke depan mungkin, Bu. Tidak hanya bukan hanya semester ke depan, semester kedua, tetapi saya yakin sepenuhnya 3 bulan ke depan anak tersebut sudah lancar membaca, Bu. Jika itu kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Bu, itu sudah sangat baik sekali berkolaborasi dengan semua, khususnya kepala sekolah, karena kepala sekolah harus tahu apa kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan, program-program kita, dan selama 3 bulan. Semoga saja bisa berhasil ya, Bu Sri, ya, apa yang sudah Ibu programkan nanti. Nah, dari situ, Bu, dari strategi, dari tantangan, sudah ada ke strategi, sudah ada tantangan, sudah ada kesempatan. Akhirnya, eh, kapan, Bu, Ibu akan melaksanakan aksi tersebut, melaksanakan program yang sudah Ibu buat ini? Yang kita diskusikan saat ini, kapan Ibu laksanakan? Sebenarnya sih saya sudah ada rancangan itu, Bu. Mungkin 2 hari ke depan ya, 2 hari ke depan saya akan memanggil pertama itu saya ingin memanggil
dari ketujuh orang tua siswa tersebut yang bermasalah tadi, memanggil, berdiskusi, mengajaknya bermusyawarah bagaimana solusi dari anak mereka. Nah, kalau mereka setuju, saya mengadakan jam tambahan pada pulang sekolah, mereka ACC, saya mungkin setelah apa mungkin saya akan melaksanakan itu pada Senin depan mungkin Bu, ya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya Bu, itu sudah sangat baik, makin cepat, makin baik. Itu juga 3 bulan program Ibu, artinya di semester ini, semester genap nanti mereka sudah bisa membaca. Semoga saja bisa ya Bu. Dari 1 sampai 10 Bu, eh, Ibu ingin angka berapa? Tingkat keberhasilan dari program atau aksi yang akan Ibu lakukan ini? Kalau saya berantusias itu di angka 8 Bu ya. Kenapa? Kenapa saya tidak memilih angka 9 atau angka 10 untuk untuk mereka lancar membaca itu, saya hanya berharap di angka 8 di 3 bulan ke depan itu sudah sangat baik menurut saya Bu ya. Kenapa? Karena dengan sudah mereka lancar, sudah bisa sedikit lama kelamaan mereka ketika melihat seperti ibu tadi, ketika melihat film, ketika melihat WA, mungkin mereka akan lama-lama akan terbiasa, akan bisa membaca gitu Bu. Ya Bu, semoga saja apa yang sudah Ibu programkan itu bisa tercapai, siswa bisa membaca selama 3 bulan. Itu juga sudah saya memberikan dukungan dan apresiasi penuh bahwa masih banyak guru-guru yang sangat peduli dengan siswanya, mempunyai tanggung jawab yang besar karena pendidikan adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik, bukan hanya orang tua, kita juga melibatkan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan semua warga sekolah, dengan kepala sekolah, siswa juga. Itu juga bentuk perhatian dari Bu Sri Suyatna sampai Ibu tahu bahwa siswa itu tidak bisa membaca. Semoga saja program apa yang Ibu inginkan ini bisa tercapai, menjadi guru-guru hebat yang bisa berdedikasi untuk negeri dan sekolah kita masing-masing. Jadi Bu, diskusi kita hari ini, pertemuan kita kali ini semoga bisa berdampak positif ya Bu ya, makin tercerahkan, program Ibu bisa jalan dan bisa dilaksanakan segera mungkin. Bagaimana Bu Sri? Ya, saya juga saya juga berterima kasih kepada Ibu Rahma karena sudah mau berbagi dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya risaukan selama ini. Akhirnya solusi terbaik saya dapat memberikan solusi terbaik, Ibu telah memberikan solusi terbaik itu. Semoga kedepannya saya bisa menyukseskan anak-anak yang ada di sekolah saya, dan semoga kita menjadi guru-guru yang selalu diinginkan atau dirindukan, baik itu oleh siswa maupun kepada orang tua siswanya, karena mereka sudah diajak berkolaborasi itu Bu. Terima kasih Bu Rahma karena sudah Amin. mau mendengarkan keluh kesah saya. Amin Bu Sri, semangat Bu Sri. Tetap Semangat. semangat.